Halo, nama saya Andi Rinanto. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai impuls dan momentum. Apa itu impuls dan momentum? Eh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu impuls dan momentum. Saya akan menjelaskan dengan metode semacam ini. Kita perlu memahami terlebih dahulu. Ini ada sebuah skenario ya. Jadi bayangkan ada superhero yang mau menyelamatkan sesuatu gitu ya. Dia hanya memiliki waktu 2 detik untuk menghentikan benda bergerak. Jika tidak, maka akan menabrak anak anjing yang tak berdaya. Menurut Anda, apa yang akan lebih mudah baginya untuk dihentikan? Sebuah kereta api berjalan dengan kecepatan 30 meter per sekon atau troli supermarket berjalan dengan kecepatan yang sama? Secara intuitif, kereta diperkirakan akan jauh lebih sulit dihentikan daripada troli belanja. Tapi kenapa? Ya, kita pahami terlebih dahulu. Nah, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu momentum. Ya. Momentum adalah ukuran massa yang bergerak. Jadi, massa yang bergerak itu memiliki momentum. Rumusnya adalah sebagai berikut. L itu sama dengan M dikalikan V. L momentum, kilogram meter per sekon, sedangkan M itu massa dalam kilogram, dan V itu adalah kecepatan dalam meter per sekon. Nah, dari rumusan ini, Anda, teman-teman bisa membayangkan ya, jadi benda yang bergerak dan punya kecepatan, nah, itu eh, disebut dengan momentum ya. Jadi besarnya massa dikalikan dengan kecepatan itu disebut dengan momentum. Lalu definisi momentum. Momentum itu apa? Ya, momentum. Jadi begini, kereta api yang jauh lebih berat daripada kereta belanja akan memiliki momentum yang jauh lebih besar jika melaju dengan kecepatan yang sama persis. Tapi ini masih belum menjelaskan mengapa lebih sulit menghentikan kereta daripada troli. Nah, untuk menjelaskan hal ini kita perlu menggali lebih dalam dan mendefinisikan konsep fisika lain yang disebut dengan impuls. Nah, impuls itu apa? Kita lihat. Impuls adalah besaran fisika yang menggambarkan seberapa besar gaya yang diberikan pada suatu objek selama suatu interval waktu tertentu. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu objek dan waktu selama gaya tersebut bekerja. Mungkin akan lebih mudah mengamati, memahami rumusan dari impuls. Nah, impuls di sini dinotasikan dengan Ft ya. Jadi gaya yang bekerja pada waktu tertentu. Jadi F dikalikan T di sini. Sama dengan M kalikan V dikurangi M kali U. Nah, V dan U di sini ini adalah notasi ya untuk menggambarkan eh, momentum akhir dan momentum awal. Sehingga impuls itu bisa didefinisikan pula sebagai perubahan momentum. Momentum akhir dikurangi momentum awal. Ya. Impuls juga dapat ditulis semacam ini. Ft sama dengan delta P atau perubahan momentum. Ya. Sehingga untuk besarnya impuls F sama dengan delta P dibagi dengan T. Ingat ya, jadi impuls itu adalah gaya yang bekerja pada benda pada satuan waktu tertentu. Nah, dengan demikian teman-teman nanti bisa memahami eh, keterkaitan antara momentum dan impuls. Nah, kita akan melihat. Nah, di sini kita gambarkan ya, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Jadi, kita lanjutkan skenario penyelamatan Superman. Misalkan kereta yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memiliki massa 5.000 kg. Sedangkan kita lihat troli supermarket juga bergerak dengan kecepatan yang sama
Tetapi perbedaannya adalah dia hanya memiliki memiliki massa 50 kg. Kita akan melihat ya, kita akan melihat. Jadi dari kereta api bergerak ke kiri gitu ya, lalu kereta juga bergerak ke kiri. Sedangkan Superman bergerak ke arah kanan, menghentikan benda itu tadi, menghentikan kereta dan menghentikan troli. Dia hanya punya waktu 2 detik. Nah, dari kondisi ini kita bisa menghitung bahwa momentum awalnya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Kalau kereta api berarti 5.000 kg dikalikan 30 meter per sekon. Sehingga momentum awalnya adalah 150.000 kg meter per sekon. Ya, sedangkan kereta belanja, momentum awalnya massa kereta dikalikan kecepatan kereta belanja. Sehingga diketahui hasil perhitungannya sebesar 1.500 kg meter per sekon. Nah, supaya dia berhenti, maka ingat ya teman-teman ya, berhenti artinya memiliki kecepatan 0 ya. Berhenti itu artinya memiliki kecepatan 0. Ya, dia sama-sama berhenti sebelum menabrak anak anjing ini dan Superman hanya punya waktu 2 detik. Sehingga bisa dihitung ya, Superman harus mengerahkan gaya 75.000 Newton ke kanan untuk menghentikan kereta yang bergerak, tetapi hanya 750 Newton ke kanan untuk menghentikan troli yang bergerak. Ini menjelaskan mengapa akan jauh lebih sulit menghentikan kereta yang bergerak daripada troli yang bergerak. Lalu untuk tanda yang negatif, itu jangan dirisaukan, artinya Superman harus menerapkan gaya ke arah yang berlawanan dengan pergerakan kereta. Nah, di sini gaya untuk menghentikan kereta api bisa dilihat momentum awal di mana kereta bergerak dikurangi momentum akhir di mana kereta berhenti dibagi dengan waktunya sehingga diketahui besarannya gaya untuk menghentikan kereta api sebesar 75.000 Newton. Sedangkan untuk menghentikan kereta belanja dibutuhkan gaya 750 Newton. Nah, itu kiranya penjelasan mengapa kereta api memang secara intuisi lebih sulit untuk dihentikan daripada kereta belanja. Tetapi secara perhitungan kita bisa membuktikan dengan rumus-rumus momentum dan impuls ini tadi. Demikian penjelasan mengenai impuls dan momentum. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang singkat ini. Jika ada pertanyaan, silakan kontak saya ataupun tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.